wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kada yajibu alaihi ayya'rifa misla dhalik fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak bahwa mengetahui barang yang wajib pada hak Maulana Jalla wa Azza dan barang yang mustahil dan barang yang harus, dan demikian lagi wajib atasnya mukallaf bahwa mengetahui seumpama demikian itu pada hak segala pesuruh alaihimus salatu wassalam. Wajib atas tiap mukallaf. Wajib yang dimaksud adalah wajib syar'i. Ya, artinya talabul fi'li jazimun, tuntut untuk mengerjakan yang tuntutan itu tuntutan yang lazim. Ya, makna yang lazim daripada demikian adalah berpahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Itu maknanya wajib syar'an. Wajibnya atas tiap orang yang mukallaf. Makna mukallaf orang balik lagi yang berakal, baik dianya itu mukmin atau dianya itu bukan orang mukmin. Ya, wajib juga baik itu orang yang beriman atau itu bukan orang yang beriman. Maka kita pahami daripadanya bahwa segala furu' syariat itu dibebankan juga atas orang yang kafir. Maka berdosalah si kafir itu dari sekira-kira dia tidak mempelajari akan sifat-sifat Allah untuk dia mengenalnya. Sama seperti berdosa orang yang beriman yang sudah balik lagi berakal bila dia tidak mempelajari akan sifat-sifat yang dengannya kita mengenal akan Allah. Wajib tersebut didapatkan daripada Rasul. Maka di dalam kitab ini disebutkan syar'an, pada syarak. Artinya hukum taklifiyah, hukum itu didapatkan
daripada Rasul. Andainya Rasul tak dibangkit oleh Allah, maka akal manusia tidak akan bisa mendapatkan wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Demikian juga segala hukum-hukum wad'i. Apabila tidak dibangkitkan akan Rasul, hukum tersebut tidak akan bisa dipahami dengan semata-mata akal. Berbeda dengan hukum akli, wajib, mustahil, dan jaiz itu didapatkan dengan akal semata-mata. Kalaupun Allah tak membangkitkan akan Rasul, hukum tersebut bisa kita pahami dengan akal. Demikian hukum adat, hukum adi, itu pun untuk dipahaminya tidak terhenti di atas dibangkitkan akan Rasul. Hukum adat tersebut yang jumlahnya 4 itu bisa didapatkan dengan semata-mata dilihat kepada berulang-ulang kejadiannya, bukan terhenti pemahamannya di atas dibangkitkan akan Rasul. Beda dengan hukum syar'i yang jumlahnya 10. Yang 10 itu dibagi 2. 5 hukum taklifiyah, yaitu wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah. 5 hukum wada'iyah, yaitu sabab, syarat, mani', sah, dan fasid. Itu untuk dipahaminya terhenti di atas diberitahu oleh Rasul, maka tanpa dibangkitkan akan Rasul oleh Allah, manusia tidak akan memahaminya. Maka dikatakan syar'an di sini untuk mengeluarkan atau untuk menolak akan mazhab kaum Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah mereka itu mengatakan mengenal akan Allah itu wajib didapatkan. Ya, didapatkan wajibnya itu dengan akal. Ya, ini mazhab Mu'tazilah. Sumbernya kembali kepada Hasan dan Qabih. Apakah Hasan dan Qabih itu didapatkan dengan akal atau tidak? Menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Tapi menurut kaum Mu'tazilah itu didapat Hasan dan Qabih. Disitulah bermulanya terjadinya khilafiyah antara Mu'tazilah dan Abu Hasan al-Asy'ari. Apakah mengenal Allah wajib yang didapatkan dengan akal atau wajib yang didapatkan dengan syarak? Ya, kata Mu'tazilah wajib
mengenal Allah didapatkan dengan akal. Kata ahlu sunnah wal jamaah, wajib mengenal Allah didapatkan dengan syarak, dengan diberitahu oleh Rasul, oleh utusan Allah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Tidaklah kami adabkan akan hamba sehingga kami membangkitkan akan Rasul. Maka dipaham daripada ayat tersebut tidak ada hukum dahulu daripada ada syarak. Tidak ada hukum dahulu daripada dibangkitkan akan Rasul. Sebelum Rasul dibangkit oleh Allah, tidak ada hukumnya. Ya, kalau kata Mu'tazilah ada hukum. Kata Abu Hanifah, hukum itu didapatkan. Hukum wajib mengenal Allah didapatkan dengan akal. Akan tetapi orang yang tidak mengenal Allah sebelum Rasul dibangkit, mereka tidak diazab oleh Allah. Kata Abu Hanifah, "Lau lam yab'atsillahu rasula la wajaba 'alal khalqi ma'rifatuh bi'uqulihim lakin la yu'adzabuna bitarkiha liqaulihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Jikalau Allah tak membangkitkan akan Rasul, sungguh wajib di atas makhluk, di atas manusia mengenal akan Allah dengan akal mereka itu. Wajib atas makhluk, atas manusia, atas jin mengenal akan Allah dengan akal mereka. Akan tetapi tiada disiksanya dengan meninggalkannya ma'rifah, karena Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Tidak kami mengadabkan akan makhluk, akan manusia, sehingga kami bangkit akan Rasul. Maka sepakatlah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang hidup sebelum dibangkitkan akan Rasul, orang-orang yang hidup sebelum dibangkitkan akan Rasul, mereka itu terbebas daripada azab neraka. Orang yang hidup sebelum dibangkitkan akan Rasul, mereka itu dikatakan dengan ahlul fatrah. Mereka itu bebas daripada azab neraka. Dan juga orang-orang yang hidup setelah Rasul dibangkitkan, akan tetapi tidak sampai dakwah Rasul kepada mereka, mereka juga terbebas. Mereka juga dikatakan ahlul fatrah.
maka kita paham daripadanya bahwa orang-orang yang hidup semasa Nabi Muhammad belum dibangkitkan dan meninggalnya sebelum Nabi berdakwah atau sebelum sampai dakwahnya Nabi kepadanya, maka mereka itu orang fatrah, mereka itu bebas daripada azab Allah. Maka dipaham daripadanya Abdullah bapaknya Muhammad dan Aminah, kedua-duanya hidup dan meninggal dunia sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Abdullah wafat sebelum Nabi lahir, Aminah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Maka kedua-duanya itu ahlul fatrah, maka kedua-duanya terbebas daripada azab Allah. Bukan mereka itu ahli neraka, tapi mereka adalah ahli syurga. Wajib atas tiap orang yang mukallaf itu ma'rifah akan Allah. Dengan apa kita mengenal akan Allah? Apakah dengan mengenal akan hakikat zatnya? Jawab tidak. Apakah dengan mengenal hakikat sifatnya? Jawab tidak. Apakah dengan mengenal hakikat perbuatannya? Jawab juga tidak. Karena hakikat zat tak ada yang bisa tahu, hakikat sifat pun tak ada yang bisa tahu, hakikat perbuatannya juga tidak ada yang bisa tahu. Karenanya oleh Rasul melarangnya, la tafakkaru fillah, jangan engkau berpikir pada Allah, artinya pada hakikatnya, karena hakikat engkau tidak akan tahu. Itulah yang dikatakan jahil billah alim. Jahil dengan Allah itu alim, mengenal dengannya. Yang dimaksud jahil dengan hakikatnya, karena hakikat tidak akan bisa kita kenal. Maka dengan apa juga kita mengenalnya? Dengan mengenal sebahagian sifat-sifatnya. Mengenal sifat Allah yaitu mengenal sifat-sifat yang tertentu, sifat itu dengan Allah, sehingga dengannya kita bisa membedakan antara Allah dan makhluk, bisa membedakan antara khalik dan makhluk. Itulah asal daripada ma'rifah, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Masailal Muqtadin. Asal daripada ma'rifah itu boleh membedakan antara muhaddas dan kadim, sanggup membedakan antara yang bahru dan antara yang kadim, antara makhluk dengan khalik. Itulah asal daripada ma'rifah. Yang diwajibkan akan ma'rifah itu di atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Kemudian apa ma'rifah itu? Jawab,
Ma'rifah itu al-jasmul muwafiqu lil haqqi an dalilin. Ya, ma'rifah itu jazam di dalam hati, yakin seyakin-yakinnya, keyakinan yang putus di dalam hati, yang muwafakat, artinya yang sesuai bagi hak, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan nafsul amri. Nah, yang sumbernya itu dalil, jazam yang muwafakat bagi hak dengan dalil. Ya, keyakinan yang putus di dalam hati, yang keyakinan itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan nafsul amri, yang bersumber keyakinan itu daripada dalil. Apakah dalilnya itu dalil naqli atau dalilnya itu dalil akli? Nah, itu makrifah. Itulah yang diwajibkan atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Itu yang diwajibkan. Ma'rifah itulah yang diwajibkan atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Maka apabila tidak ada ma'rifah itu bagi orang yang mukallaf, maka orang yang mukallaf itu berdosa. Orang yang mukallaf yang sudah balik dan berakal, yang tak ada padanya itu ma'rifah, maka dia itu berdosa. Kalaupun keyakinannya ada dan keyakinannya itu sesuai dengan kebenaran, tapi sumbernya bukan dalil, maka tidak dikatakan ma'rifah. Apa juga keyakinannya dikatakan dengan taklid, bukan ma'rifah. Si mukallid itu berdosa, kecuali apabila dia bukan ahli nadar, orang dungu, orang yang tak bisa kita ajari, sulit untuk memahami. Ya, tak bisa kita ajarkan, maka orang tersebut tak berdosa kalaupun tidak ada makrifah. Imannya mumada dengan taklid, tetapi orang yang taklid itu berdosa kalau dia ahli nadar, kalau dia bisa diajari tapi dia tak mau mempelajari, maka dianya itu berdosa. Nah, orang mukallaf yang tak ada makrifah, orang itu maksiat tiap hari terhadap Allah. Kemudian ditanya orang, ya, dalil yang wajib dipelajari supaya terbebas seseorang itu daripada dosa, tingkat mana, dalil yang mana yang wajib dipahami? Jawab, untuk lepas daripada fardu'in, dalil yang wajib dipelajari menyangkut dengan dalil akidah adalah dalil ijmali, dalil sekurang-kurang dalil. Tidak mesti dipahami dalil secara rinci,
secara tafsil sehingga dia mampu menolak akan syubhat yang didatangkan oleh orang yang mendatangkannya, sehingga dia mampu menguraikan akan dalil. Nah, itu bukan hukumnya fardu in, mengetahui dalil yang rinci sehingga sanggup menguraikannya dan sanggup menolak syubhat andainya didatangkan syubhat. Itu hukumnya fardu kifayah. Ya, yang wajib dipahami yang hukumnya fardu ain adalah dalil ijmali, dalil sekurang-kurang dalil itu sudah mumada. Kalaupun dia tak bisa menguraikannya, tak bisa menyusun mukaddimahnya, tak bisa dia membuat kias karena tak punya ilmu tentang kias tersebut. Nah, dia lepas daripada dosa. Kalau sudah dipaham dalil yang ijmali, dalil sekurang-kurang dalil, dipaham daripada jadam itu tidak mumada pada urusan iman, tak mumada pada perkara iman syak, tak mumada pada perkara iman dan tidak mumada pada perkara iman itu waham. Pada perkara iman tidak mumada syak, ragu. Kalau ragu masih kafir. Juga tidak mumada dan, kalau dan juga masih kafir. Ya, syak mendapatkan sama antara dua perkara, ada atau tiadanya, ya atau bukan. Nah, didapatkan sama, ya 50, bukan juga 50. Itu tak mumada pada iman. Dan mendapatkan pihak yang lebih kuat. Misal antara ada dan tiada, lebih kuat ada. Adanya 80%, tiadanya 20. Yang pihak 80 namanya dan. Mumadakah pada iman dan? Jawab tidak. Pihak yang 20 itu namanya waham. Mumadakah waham pada persoalan iman? Jawabnya tidak. Kemudian dipaham daripada kata-kata sesuai berpihak. Jadam di dalam hati, keyakinan yang putus di dalam hati, yang muafakat berpihak. Keluar daripadanya jadam yang putus di dalam hati, yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak muafakat bagi yang sebenarnya, yang diberi nama dengan jahil murakkab. Itu juga tak mumada pada iman. Keluar dengan kata-kata jadam yang muafakat bagi kebenaran, yaitu jadam di dalam hati yang tak sesuai dengan kebenaran. Keyakinannya amat kuat, keyakinannya itu putus, akan tetapi tak sesuai dengan yang hak, tak sesuai dengan nafsul amri. Namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu lebih sulit diperbaiki ketimbang jahil basit. Kalau jahil basit, orang tidak memiliki apa-apa,
tak ada pengetahuan sedikit pun. Kalau ditanya bagaimana home, wate datanya home, itu namanya jahil basit. Kalau jahil murakab, padanya itu sudah ada, tetapi yang ada di dalam hatinya menyalahi dengan kebenaran, maka sulit untuk diperbaiki. Kita masukkan ilmu kepadanya sulit diterima, karena di dalam hatinya sudah ada, tetapi yang ada padanya tidak sesuai dengan yang hak. Dinamakan jahil murakkab. Dikatakan jahil basit karena jahilnya satu. Dikatakan jahil murakkab karena jahilnya itu dua. Yang pertama, dia paham tidak sesuai dengan kebenaran, namanya jahil. Yang kedua, dia jahil terhadap dirinya itu jahil, maka berhimpun padanya dua kejahilan, dinamakanlah jahil murakkab. Contohnya seperti keyakinan orang Nasrani yang yakinnya itu tiga Tuhan. Salah satunya dinamakan Bapa, satunya anak, yang satu lagi ibu. Yang ada pada mereka itu jadang, keyakinan yang putus di dalam hatinya. Akan tetapi keyakinannya itu menyalahi bagi kebenaran, maka mereka itu orang yang jahil. Orang Nasrani itu jahil murakkab. Demikian juga orang Majusi juga jahil murakkab. Demikian juga kafir-kafir yang lainnya, karena keyakinan hati mereka yang keyakinannya itu putus, keyakinannya itu kuat, satu pun tak ada yang muafakat bagi kebenaran. Semuanya menyalahi bagi kebenaran, maka mereka itu dikatakan jahil murakkab. Tak ada seorang pun daripada orang kafir yang memiliki makrifah. Tak ada daripada mereka yang dikatakan alim di dalam bab akidah, tidak ada. Mereka itu semuanya orang bodoh. Dikatakan mereka itu jahil murakkab. Keyakinan ada di dalam hati, tapi keyakinannya itu menyalahi bagi kebenaran. Mereka tak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Mereka itu bodoh. Mereka tak tahu dirinya itu bodoh. Maka berhimpunlah padanya dua kebodohan. Maka dikatakanlah mereka itu jahil murakkab. Kabihan kuatana pledem iban na belum pegah jajun tu. Ke urang Islam jet dakun jahil murakkab, menyo memang na demikian puan jet man. Apabila padanya itu ada yang menyalahi dengan kebenaran, maka jet dakun tentekan bak persoalan akidah, kin pada persoalan yang lain. Pada persoalan akidah hanjut, kalaulah keyakinannya menyalahi dengan kebenaran, kakuhkan gaknya nudung beriman.
sementara agaknya urang beriman. Maka dalam urusan akidah kan mungkin di dalam perkara-perkara yang lain mungkin ada. Ya. Ka polom. Puasa na lain yang perlainnya. Dipaham daripada wajib makrifah bahwa taklid pada usuluddin hukumnya haram. Dipaham daripada wajib makrifah pada usuluddin, maka haram hukumnya taklid pada usuluddin. Taklid pada ilmu usuluddin haram. Bukan tidak sah, haram, berdosa taklid itu. Akan tetapi iman dengan taklid pendapat jumhur ulama sah. Imannya sah kalaupun dengan taklid. Akan tetapi dia itu berdosa. Haram hukumnya taklid pada ilmu usuluddin. Berbeda dengan ilmu fiqh. Pada ilmu fikih, bagi orang yang bukan tingkat mujtahid mutlak, maka taklid pada ilmu fiqh hukumnya farduin. Bagi orang yang bukan mujtahid mutlak, bukan sepertinya Syafi'i, bukan setingkat Imam Malik, bukan setingkat Abu Hanifah, maka pada ilmu fikih itu taklid atas kita orang awam hukumnya farduin. Dipaham daripadanya bahwa orang yang bukan pada martabat mujtahid mutlak bermadhab padanya wajib. Dipaham daripadanya orang yang bukan tingkat mujtahid mutlak ya, bermadhab hukumnya wajib. Ya, tetapi tidak tertentu madhab. Tidak mesti harus bermadhab Syafi'i. Dia taklid ke madhab Syafi'i kalau memang tak kuasai ya, fikih Syafi'i. Boleh taklid kepada madhab Malik kalau memang kita menguasai fikih madhab Malik. Boleh kita ikut madhab Hambali kalau kita menguasai fikih Hambali. Boleh kita mengikut madhab Hanafi kalau kita menguasai fikih dalam madhab Hanafi. Ya, bermadhab pada ilmu fikih mengikuti madhab hukumnya wajib, tapi tidak tertentu. Boleh mana yang kita kuasai, yang ingin kita ikuti daripada salah satu 4 madhab tersebut. Bukan tak ada madhab yang lain tak terjamin kebenarannya karena sanad-sanadnya putus. Mazhab itu banyak, tapi yang sanad-sanadnya terjamin sampai hari ini hanya 4. Maka ulama kita mengatakan tak boleh mengikut di luar daripada 4 madhab tersebut. Bukan salah mempunyai madhab, enggak ya, tetapi sanad riwayatnya yang sampai ke kita tak terjamin kebenarannya. Nyampan habis punah plate yang belum ya, mana kaji kan insya Allah. Taklid pada tauhid haram, tapi imannya sah. Iman orang taklid sah. Usuluddin yang lumpukah penuhnya dengan tauhid. Taklid pada tauhid hukum haram.
tapi imannya sah. Ya, wajib mempelajari dalil supaya hasil makrifah. Wajib, walau serendah-rendah dalil, wajib dipaham. Boleh dalil nakli Quran, boleh juga dalil akli. Boh kajian kan syah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.